Aku dibuang ibu mertua saat liburan di Paris. Dia ingin memisahkan aku dengan suamiku lalu menjodohkannya dengan menantu idamannya. Ia tak tahu bahwa aku memiliki butik mewah di Paris. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aisyah mencintai Randy dengan segenap hatinya. Sebuah cinta yang tumbuh dari kesederhanaan dan kejujuran. Mereka bertemu di sebuah acara amal, di mana Randy, seorang pengusaha muda yang rendah hati, tertarik pada Aisyah yang karismatik dan penuh empati, meski penampilannya jauh dari kemewahan yang biasa ia temui di lingkaran sosialnya. Bagi Randy, Aisyah adalah oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupannya yang serba teratur. Ia melihat jiwa yang tulus, semangat yang membara, dan kecerdasan yang memukau di balik senyum Aisyah yang selalu tulus. 2 tahun pernikahan mereka berjalan harmonis, dipenuhi tawa dan pengertian, seolah mereka adalah puzzle yang akhirnya menemukan pasangannya. Randy selalu meyakinkan Aisyah bahwa baginya, Aisyah adalah wanita paling sempurna di dunia. Ia tak pernah menuntut Aisyah untuk berubah, justru mencintai setiap inci dari dirinya apa adanya. Namun, kebahagiaan mereka tak luput dari bayang-bayang ketidaksukaan Bu Lastri, ibunda Randy. Bu Lastri adalah tipikal matriark kaya raya yang sangat menjunjung tinggi status sosial dan silsilah keluarga. Baginya, Aisyah, yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki latar belakang biasa, adalah pilihan yang tidak pantas untuk putranya yang bergelar sarjana dari universitas ternama luar negeri. Setiap kali Aisyah mengunjungi rumah mertuanya, udara akan terasa tegang. Senyum Bu Lastri selalu tampak dipaksakan, matanya memancarkan penilaian, dan setiap ucapannya seringkali terselip sindiran halus tentang penampilan Aisyah yang dianggap kurang berkelas, atau pekerjaannya sebagai konsultan freelance kecil-kecilan yang tidak sepadan dengan Randy. Aisyah hanya bisa menelan bulat-bulat semua itu, berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan menghormati Randy. Ia tahu Randy sangat mencintainya dan sering membela dirinya di belakang Bu Lastri. Tapi di hadapan ibunya, Randy cenderung menghindari konfrontasi langsung. Yang tak Bu Lastri ketahui, dan bahkan Randy sendiri tak pernah menduga, adalah bahwa Aisyah memiliki rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Jauh sebelum bertemu Randy, Aisyah adalah seorang lulusan mode dari salah satu sekolah desain terbaik di Eropa. Dengan kerja keras dan bakat luar biasa, ia berhasil mendirikan Le Rêve d'Aisyah, sebuah butik fashion mewah yang kini menjadi salah satu destinasi belanja eksklusif di jantung mode dunia, Paris. Butik itu adalah mimpinya, buah dari keringat dan air matanya. Aisyah merahasiakan keberadaan butik ini karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses dengan kemampuannya sendiri, tanpa perlu pamer atau mencari pengakuan dari orang lain, terutama dari lingkungan sosial suaminya yang sering meremehkannya. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta atau statusnya. Setiap beberapa bulan sekali, Aisyah akan terbang ke Paris dengan dalih, mengunjungi teman lama, atau mengikuti seminar online di luar kota, kepada Randy, padahal ia sedang mengelola butiknya, berinteraksi dengan para desainer, dan memimpin rapat penting. Ia memiliki tim profesional yang sangat loyal di Paris, yang menjaga kerahasiaan identitas aslinya sebagai pemilik butik dari dunia luar. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Aisyah, wanita sederhana yang sering muncul di acara sosial Randy, adalah Madame Aisyah, pendiri Le Rêve d'Aisyah yang sangat disegani di Paris. Sejak awal pernikahan mereka, Aisyah dan Randy telah membangun fondasi hubungan yang kokoh, berlandaskan pada pengertian dan cinta yang tulus. Randy, yang dibesarkan dalam kemewahan dan lingkaran sosialita kelas atas, menemukan kedamaian dan keaslian dalam diri Aisyah yang sederhana. Ia tidak pernah peduli dengan latar belakang Aisyah yang jauh dari gemerlap, justru mengagumi kemandirian dan kecerdasan istrinya. Mereka adalah dua kutub yang berbeda namun saling melengkapi,
selalu berusaha menciptakan ruang pribadi yang harmonis, jauh dari sorot mata dan ekspektasi sosial. Sayang, aku sudah merencanakan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Randy memulai suatu pagi di meja sarapan, matanya berbinar penuh rahasia dan senyumnya merekah lebar. Ia tampak begitu gembira, seperti anak kecil yang akan membongkar kotak hadiah besar. Aku ingin kita merayakan cinta kita di tempat yang paling romantis di dunia. Aisyah meletakkan cangkir tehnya, merasakan desiran antisipasi. Oh ya? Kemana itu, Tuan Randy yang misterius? Ia menggoda, membalas senyum suaminya. Randy menarik napas dalam, seolah ingin efek kejutan yang maksimal. Kita akan ke Paris. Liburan romantis berdua. Hanya kita, di kota impianmu. Ingat kan? Kamu selalu bilang ingin melihat Menara Eiffel secara langsung. Mendengar kata Paris, jantung Aisyah serasa berhenti berdetak sesaat. Senyumnya sedikit membeku, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Paris, sebuah nama yang membawa kebahagiaan tak terhingga, namun juga kecemasan mendalam. Kota itu adalah jantung dari rahasianya. Tempat butik Le Rêve de Aisyah berdiri megah. Pikiran-pikiran panik mulai menyerbu benaknya. Bagaimana jika ada stafku yang melihatku? Bagaimana jika salah satu kolega bisnisku menyapaku di depan Randy? Kerahasiaan identitas pemilik butikku adalah kunci. Selama ini, ia selalu pintar mengatur jadwal perjalanannya ke Paris, memastikan tidak ada yang tumpang tindih dengan agenda Randy atau keluarga mertuanya. Ia selalu berdalih, pertemuan dengan klien luar kota, atau retret spiritual saat ia terbang ke sana. Paris? Benarkah, Randy? Ya Tuhan, ini luar biasa. Aisyah berseru, berusaha terdengar seantusias mungkin, menekan gejolak kekhawatiran di dalam dirinya. Ia memeluk Randy erat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa mengendalikan situasi ini. Ini hadiah terbaik yang pernah ada. Sayang, aku tidak menyangka sama sekali. Randy membalas pelukannya, puas dengan reaksi istrinya. Aku tahu kamu akan suka. Kita akan menghabiskan waktu berkualitas di sana, mengunjungi museum, berjalan-jalan di tepi sini, menikmati cerepes jauh dari pekerjaan, jauh dari keramaian dan terutama, jauh dari ibu. Kalimat terakhir ini diucapkannya dengan nada jenaka, disisipi helaan napas lega, menyiratkan betapa ia mendambakan waktu berdua yang tenang tanpa intervensi ibunya. Aisyah tertawa kecil, meloloskan diri dari pelukan Randy. Kamu ini ada-ada saja. Ia mencubit gemas lengan suaminya. Meski begitu, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ia tahu Bu Lastri tidak akan pernah membiarkan Randy benar-benar jauh darinya. Firasat Aisyah ternyata tidak meleset. Beberapa hari sebelum keberangkatan, saat Aisyah sedang membantu Randy mengecek ulang tiket dan akomodasi, ponsel Randy berdering nyaring. Nama Bu Lastri tertera jelas di layar. Randy menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Randy, jadi kamu benar-benar akan ke Paris? Sendiri saja dengan Aisyah? Suara Bu Lastri terdengar di seberang telepon, menusuk telinga Aisyah yang berdiri tidak jauh dari Randy. Nada suaranya dingin, dipenuhi ketidaksenangan yang kentara. Itu buang-buang uang saja. Nak, seharusnya kamu lebih bijak. Lebih baik kamu ajak ibu sekalian. Ibu memang sudah ada rencana untuk ke Paris dalam waktu dekat. Ada beberapa kolega sosialita ibu yang ingin ditemui, dan ada urusan investasi yang harus ibu cek langsung. Randy mencoba beralasan. Tapi, Bu, ini kan hadiah ulang tahun pernikahan kami. Kami ingin waktu berdua saja. Lagi pula, kan mendadak kalau ibu ikut. Mendadak apanya? Ibu sudah berencana sejak lama. Justru kalian yang mendadak. Dengarkan ibu, Randy, suara Bu Lastri mulai meninggi. Kamu itu harusnya belajar tentang relasi sosial. Nah, di Paris itu banyak sekali koneksi penting yang bisa kamu jalin. Orang-orang penting dari seluruh dunia berkumpul di sana. Daripada hanya berduaan dengan istrimu yang begitu-begitu saja.
Bu Lastri mendengus dengan nada merendahkan. Lebih baik kamu manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringanmu, untuk masa depan perusahaanmu, dan masa depanmu sendiri. Lagi pula, Aisyah juga perlu tahu bagaimana bergaul di lingkaran atas. Anggap saja ini pelajaran gratis untuknya. Aisyah merasakan hatinya mencelos. Sindiran itu, ejekan itu, seolah-olah dirinya adalah parasit yang hanya membebani Randy. Ia melihat wajah Randy yang berubah masam, ekspresinya antara kesal dan tak berdaya. Randy tahu jika ibunya sudah berkeinginan, akan sangat sulit untuk membantahnya. Bu Lastri memiliki cara untuk memanipulasi situasi agar keinginannya terpenuhi, dan Randy seringkali mengalah demi menghindari konflik besar. Baiklah, Bu. Tapi nanti di sana, tolong beri kami waktu juga ya. Kami tetap ingin berlibur berdua, kata Randy akhirnya, nada suaranya pasrah. Ia mengusap dahinya, seolah beban berat baru saja ditambahkan ke pundaknya. Tentu saja, Randy sayang, ibu tidak akan mengganggu kalian terus-menerus. Ibu juga ada urusan penting. Tapi kalian harus menemani ibu juga di beberapa acara. Anggap saja itu pelajaran berharga untuk Aisyah, biar dia tahu bagaimana bergaul di lingkaran atas. Nada suara Bu Lastri terdengar penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan lotre besar. Randy menutup telepon dengan helaan napas yang lebih berat dari sebelumnya. Ia menatap Aisyah dengan raut wajah menyesal dan memelas. Maafkan aku, sayang. Ibu tiba-tiba ingin ikut. Dia bilang ada urusan bisnis yang tidak bisa ditunda di sana, dan kebetulan sama dengan jadwal kita. Aisyah tersenyum lemah. Sebuah senyum yang tak sampai ke matanya. Tidak apa-apa, Randy. Mungkin memang lebih baik begitu. Setidaknya kita bisa liburan bersama, kan? Ia berusaha terdengar tabah, namun dalam hati, kecemasan itu kini berubah menjadi firasat buruk yang membayangi. Kehadiran Bu Lastri di Paris, di kota di mana seluruh rahasia dan identitas Madam Aisyah tersimpan rapi, terasa seperti bom waktu yang detiknya mulai berdetak. Ia hanya bisa berharap, dalam keramaian Paris, takdir tidak akan mempermainkannya dengan mempertemukannya dengan orang-orang yang mengenalnya sebagai pemilik butik mewah, apalagi di depan Bu Lastri. Randy, meskipun mencintai Aisyah, memiliki satu kelemahan. Ia cenderung menghindari konfrontasi langsung, terutama dengan ibunya. Ia selalu berusaha menjadi penengah, mencari jalan damai, yang seringkali berarti mengalah pada tuntutan Bu Lastri demi menjaga kedamaian semu. Aisyah memahami hal ini, dan ia tahu bahwa Randy sesungguhnya tertekan dengan intrik ibunya. Namun ia berharap suaminya akan menemukan keberanian untuk berdiri teguh. Pagi itu, langit Paris berwarna abu-abu lembut, sesuai dengan suasana hati Aisyah. Bu Lastri mengumumkan rencana hari itu dengan nada ceria yang mencurigakan. Baiklah, hari ini kita akan berwisata romantis. Randy, kamu dan Aisyah akan menikmati keindahan Paris di dekat Arc de Triomphe. Lalu kalian bisa menyusuri sungai Seine. Ibu ada urusan penting sebentar di area sekitar sana, jadi kita bisa bertemu lagi nanti untuk makan siang di restoran yang ibu pesan. Randy terlihat senang dengan ide tersebut. Wah, bagus sekali, Bu. Kita sudah lama ingin melihat Arc de Triomphe dari dekat. Ia bersemangat, tidak menyadari nada licik di balik kalimat ibunya. Aisyah merasakan ada yang tidak beres. Mengapa Bu Lastri tiba-tiba begitu baik hati mengatur waktu berdua untuk mereka? Biasanya, Bu Lastri akan selalu menemukan cara untuk menyelipkan dirinya di antara mereka. Namun, ia memutuskan untuk tidak menunjukkan keraguan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan ia dan Randy bisa menghabiskan waktu berkualitas tanpa interupsi. Mereka bertiga berangkat dengan taksi mewah. Bu Lastri meminta diturunkan di sebuah butik terkenal di dekat Place Vendôme, yang katanya ingin dia kunjungi untuk melihat koleksi perhiasan terbaru. Kalian jalan saja ke arah Arc de Triomphe. Dekat sana ada taman yang indah. Nanti siang ibu akan menyusul setelah urusan ibu selesai, katanya sambil tersenyum manis, senyum yang terasa dingin di mata Aisyah. Randy dan Aisyah berjalan kaki menuju Arc de Triomphe.
Tangan mereka bergandengan erat. Udara musim semi Paris terasa sejuk, dan pemandangan di sekitar sangat memukau. Mereka tertawa, berfoto, dan menikmati setiap momen layaknya pasangan kasmaran yang baru pertama kali ke Paris. Untuk sesaat, Aisyah melupakan segala kecemasannya. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan Randy, menjelaskan perasaannya tentang perilaku Bu Lastri. "Randy," Aisyah memulai, saat mereka duduk di salah satu bangku taman yang rindang, menikmati pemandangan Arc de Triomphe yang menjulang gagah. "Aku ingin bicara serius denganmu." Randy menoleh, menatapnya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat murung." "Aku tahu ibu mencintaimu, tapi aku merasa ibu tidak pernah menerimaku. Setiap sindiran dan usahanya untuk menjodohkanmu dengan wanita lain, itu menyakitiku. Dan aku melihat bagaimana ibu selalu mencoba memisahkan kita." Aisyah mengungkapkan perasaannya dengan jujur. "Aku tahu kamu kesulitan menghadapi ibu, tapi aku berharap kamu bisa lebih tegas. Kita berdua, kan?" Randy menghela napas, raut wajahnya berubah serius. "Aku tahu, sayang. Aku minta maaf atas perilaku ibu. Aku sudah sering bicara dengannya, tapi ibu memang keras kepala. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi tanpa menyakiti perasaannya." Ia menggenggam tangan Aisyah erat. "Tapi percayalah, Aisyah, cintaku hanya untukmu. Tidak ada wanita lain yang bisa menggantikanmu di hatiku." Aisyah tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Setidaknya Randy mengakui dan memahaminya. Saat itu, Randy tiba-tiba berdiri. "Tunggu sebentar, sayang. Aku kebelet sekali. Toilet umum di sekitar sini harusnya tidak jauh. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana." Aisyah mengangguk. "Oke, cepat kembali ya." 5 menit berlalu. Lalu 10. Randy tak kunjung kembali. Aisyah mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menghubungi Randy, tetapi ponselnya tidak aktif. Panik mulai merayapi benaknya. Ia mencoba menghubungi Bu Lastri. Nomornya juga tidak bisa dihubungi. Ia berdiri, matanya menyapu sekeliling, mencari sosok Randy atau Bu Lastri di tengah keramaian. Beberapa menit berikutnya terasa seperti keabadian. Aisyah merasa ada yang tidak beres. Ini terlalu aneh. Ia berusaha tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ponsel Randy mati atau sinyalnya buruk. Namun, firasat buruk yang selama ini ia rasakan kini terasa begitu nyata. Tiba-tiba, ponsel Aisyah bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia sangat yakin itu adalah nomor baru Bu Lastri. "Pulanglah sendiri ke Indonesia. Randy akan tetap di Paris bersamaku. Kamu tidak pantas untuknya. Dan jangan coba-coba menghubunginya lagi. Ini adalah akhir dari permainanmu, Aisyah." Membaca pesan itu, darah Aisyah berdesir dingin. Jantungnya berdebar kencang, dan lututnya lemas. Ia dibuang. Di tengah kota asing, tanpa Randy, tanpa uang tunai yang cukup untuk perjalanan pulang, dan dengan sebuah pesan yang meremukkan hatinya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun amarah yang membara lebih mendominasi. Ini bukan sekadar kecemburuan seorang ibu mertua. Ini adalah sebuah jebakan yang direncanakan dengan sangat matang. Bu Lastri sengaja memisahkan mereka, menunggu Randy pergi ke toilet, dan kemudian mengirim pesan itu untuk memastikan Aisyah tidak akan bisa mencari tahu keberadaan Randy. Bu Lastri telah menunjukkan sisi gelapnya yang sesungguhnya. Dan Aisyah tahu, ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Air mata panas membasahi pipi Aisyah. Namun bukan karena kesedihan semata. Ada perpaduan pahit antara sakit hati yang menusuk, kebingungan yang menyesakan, dan amarah yang membara di dadanya. Pesan singkat dari Bu Lastri, dengan kalimat-kalimat menusuknya, terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari mimpi buruk yang mengerikan. Ia dibuang, di tengah kota yang sangat asing bagi orang lain, oleh ibu mertuanya sendiri,
seseorang yang seharusnya menjadi keluarga. Selama ini, Aisyah selalu berusaha bersabar, menahan diri dari setiap sindiran tajam dan perlakuan tidak adil Bu Lastri. Ia percaya, dengan kesabaran, pengertian, dan cinta tulusnya pada Randy, Bu Lastri pada akhirnya akan melunak dan menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Namun, kejadian hari ini adalah batasnya. Bu Lastri telah melangkah terlalu jauh, melewati batas kemanusiaan dan etika. Aisyah menekan dadanya yang terasa sesak, seolah ada bongkahan es yang membeku di sana. Ia melirik ponselnya, melihat saldo di kartu debitnya yang sangat minim, jelas tidak akan cukup untuk membeli tiket pulang ke Indonesia. Usaha untuk menghubungi Randy sia-sia, ponselnya mati atau sengaja dimatikan. Mencoba menghubungi siapapun di Indonesia juga percuma. Mereka tidak akan mengerti situasi rumit ini, dan Aisyah tidak ingin mengkhawatirkan keluarganya yang sederhana di tanah air. Ia merasa terisolasi, terdampar di tengah lautan manusia. Untuk sesaat, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya di tengah keramaian Paris yang abai. Ribuan orang berlalu lalang di sekitarnya, sibuk dengan urusan masing-masing, tak seorang pun yang menyadari penderitaan batin yang ia alami. Namun, keterpurukan itu tak berlangsung lama. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, bangkitlah sebuah kekuatan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah jati diri yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna. Bu Lastri mungkin mengira ia telah menghancurkannya, membuat Aisyah tak berdaya dan sendirian. Tapi Bu Lastri salah besar, teramat sangat salah. Ia tidak tahu siapa Aisyah yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa Aisyah memiliki sandaran terkuat di kota ini, sebuah identitas yang sama sekali berbeda dari menantu sederhana yang ia remehkan dan buang begitu saja. Dengan langkah tegar, Aisyah bangkit dari bangku taman marmer di dekat Arc de Triomphe. Ia menghapus air mata di pipinya dengan punggung tangan, tatapannya kini berubah tajam, penuh tekad yang membara. Wajahnya yang semula muram dan putus asa kini memancarkan aura berbeda. Seolah topeng, menantu penurut, telah dilepaskan dan digantikan dengan persona yang sesungguhnya. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mencari aplikasi taksi online andalannya. Untungnya, ia memiliki kartu kredit khusus yang tersimpan di aplikasi tersebut, sebuah kartu yang tidak terkait dengan rekening gabungannya dengan Randy atau pengetahuan Bu Lastri, cukup untuk membawanya ke tujuannya. "Kemana, Bu?" tanya sang supir taksi. Seorang pria parubaya berjanggut rapi dengan aksen Prancis yang kental, melirik Aisyah dari kaca spion. Aisyah menyebutkan alamat yang sangat familiar baginya. Alamat yang setiap sudutnya ia kenal luar kepala, bahkan detail terkecilnya. Rue Saint-Honore, nomor 23. Ucapnya tegas. Suaranya kini stabil dan penuh keyakinan, tidak ada lagi getaran keraguan. Itu adalah alamat Le Rêve de Aisyah. Selama perjalanan singkat namun penuh makna itu, Aisyah menarik napas dalam-dalam, menenangkan setiap saraf di tubuhnya yang sempat menegang. Ia perlu fokus. Ini bukan lagi tentang kesedihan karena ditinggalkan, ini tentang pertarungan martabat, tentang mempertahankan pernikahannya, dan tentang membuktikan bahwa ia tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Saat taksi berhenti di depan alamat tujuan, Aisyah turun dengan anggun. Di depannya, berdiri megah sebuah bangunan bergaya Haussmannian klasik yang dihiasi dengan lampu-lampu temaram yang elegan. Di balik jendela kaca besar yang bersih, terpajang maneken-maneken dengan gaun-gaun haute couture yang memukau, disorot lampu sorot yang menciptakan efek dramatis, dihiasi dengan tulisan emas yang berukir indah di atas kanopi hitam, Le Rêve de Aisyah, mimpi Aisyah. Butik mewah miliknya sendiri. Sebuah kerajaan mode yang ia bangun dari nol. Ia melangkah masuk, merasakan karpet beludru tebal yang lembut di bawah kakinya dan aroma parfum mewah khas butiknya yang memanjakan indera. Suasana di dalam butik begitu tenang, eksklusif, dan artistik, kontras dengan keramaian jalan di luar. Beberapa staf yang sedang sibuk merapikan koleksi dan melayani beberapa pelanggan menoleh. Begitu melihat Aisyah, mata mereka membulat terkejut. Ekspresi terkejut dan lega bercampur aduk di wajah mereka. "Madam Aisyah," seru Claire Dubois, manajer butik yang loyal dan efisien,
dengan wajah tak percaya. Claire segera menghampiri Aisyah. Raut wajahnya campur aduk antara lega, bingung, dan khawatir. Ia tahu Aisyah seharusnya masih berada di Indonesia. "Madam, ada apa? Mengapa Anda ada di sini? Saya pikir Anda masih di Indonesia. Bukankah ini bukan jadwal kunjungan rutin Anda?" Aisyah tersenyum tipis. Senyum yang kini memancarkan kekuatan dingin namun mematikan. Matanya menatap tajam, membara dengan tekad yang baru. "Ada keadaan darurat, Claire. Sebuah keadaan yang sangat mendesak. Dan saya butuh bantuan Anda, serta seluruh tim kita." Ia menoleh ke staf lainnya, yang kini berbaris rapi menunggu perintah, merasakan aura kepemimpinan yang kuat dari bos mereka. "Dengarkan baik-baik. Hari ini, saya adalah seorang wanita yang baru saja mengalami pengkhianatan yang kejam. Saya dibuang, ditinggalkan, dan diremehkan. Dan saya butuh bantuan kalian untuk menemukan seseorang. Seseorang yang sangat penting, yang saya yakini sedang dimanipulasi oleh ibu mertua saya." Di balik pintu kokoh Le Rêve Aisyah, Aisyah bukan lagi menantu sederhana yang diremehkan atau wanita yang dibuang dan tak berdaya. Ia adalah Madam Aisyah, seorang pengusaha wanita yang cerdas, berkuasa, dengan jaringan luas, dan tak akan pernah membiarkan dirinya diinjak-injak begitu saja. Topeng telah dilepas, dan identitas aslinya telah bangkit. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia akan menunjukkan pada Bulastri bahwa ia telah meremehkan orang yang salah, dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari kemewahan di permukaan. Setelah gejolak emosi yang hebat akibat pesan Bulastri, Aisyah menenangkan diri di kantor pribadinya di butik, sebuah ruangan elegan di lantai 2 yang didominasi warna krem lembut dan sentuhan emas yang mewah. Dari jendela besar bergaya Paris, ia bisa melihat keramaian Rue Saint-Honoré yang tak pernah berhenti. Namun di dalam ruangan ini, ia merasa aman, berkuasa, dan kembali fokus pada tujuan. Claire, manajernya, dengan sigap menyiapkan teh herbal hangat yang menenangkan dan menyingkirkan semua jadwal rapat yang tidak penting. Seolah mengerti tanpa perlu banyak kata bahwa bosnya sedang menghadapi krisis personal. "Madam, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" tanya Claire. Suaranya dipenuhi nada khawatir yang tulus. Ia sudah bekerja untuk Aisyah selama bertahun-tahun, menjadi tangan kanan yang paling dipercaya, dan tahu betul betapa jarang bosnya menunjukkan ekspresi emosional sekacau tadi. Aisyah dikenal sebagai sosok yang tenang, logis, dan selalu memegang kendali. Aisyah mengambil napas dalam, merasakan aroma teh herbal yang menenangkan sarafnya. "Claire, saya butuh bantuan Anda untuk mencari tahu keberadaan suami saya, Randy, dan ibu mertua saya, Bulastri. Saya yakin mereka masih di Paris. Mereka meninggalkan saya di dekat Arc de Triomphe, dengan pesan yang sangat kejam." Aisyah menceritakan kejadian pagi itu secara singkat namun padat, menghilangkan detail emosional yang terlalu pribadi, dan fokus pada fakta bahwa ia sengaja ditinggalkan dan diisolasi, serta tidak bisa menghubungi Randy. Claire mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah menjadi ekspresi kemarahan saat mendengar cerita Aisyah. Matanya memancarkan rasa tidak percaya dan simpati yang mendalam. "Mereka meninggalkan Anda? Di kota asing seperti ini, tanpa informasi jelas? Itu tindakan yang sangat tidak manusiawi, Madam." Suara Claire bergetar, menunjukkan betapa ia ikut merasakan kekecewaan Aisyah. "Saya tahu. Dan saya sangat yakin ini adalah ulah ibu mertua saya untuk memisahkan kami. Dia ingin menjodohkan Randy dengan wanita lain yang bernama Clara, seorang sosialita yang sering ia puji-puji." Aisyah menambahkan, memberikan detail penting tentang motif Bulastri. "Saya perlu tahu di mana mereka menginap dan apa saja kegiatan mereka selama ini. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja dengan rencana kotor ini." Claire mengangguk, otaknya yang tajam mulai bekerja dengan cepat. Sebagai manajer butik mewah di jantung Paris, jaringannya sangat luas dan terhubung dengan berbagai pihak di kalangan atas kota itu. Jaringan ini meliputi para concierge hotel bintang 5, sopir pribadi langganan selebritas,
pelayan di restoran-restoran eksklusif, hingga penyedia layanan private shopping dan agen event organizer untuk acara-acara penting. Baik, Madam. Ini akan membutuhkan sedikit penyelidikan, tapi saya jamin kita akan menemukan mereka. Pertama, saya akan menghubungi jaringan concierge hotel bintang 5 yang sering menjadi langganan para jet set dan sosialita. Paris itu kecil untuk orang-orang dengan status seperti Bu Lastri. Jika dia sering menyebut nama Randy atau Clara, pasti ada jejaknya. Dan jangan lupakan Clara, Aisyah mengingatkan lagi. Suaranya mengandung nada peringatan. Dia adalah kunci penting dalam permainan Bu Lastri. Tentu saja. Saya akan mulai melacak mereka sekarang juga, ujar Claire, bergegas keluar dari kantor untuk mulai menghubungi kontak-kontak rahasianya. Ia tahu betapa pentingnya hal ini bagi Aisyah, bukan hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai ujian bagi kekuatan dan pengaruh butik mereka. Sementara Claire sibuk bekerja di luar, Aisyah mencoba menenangkan pikirannya lebih dalam. Ia tahu melacak seseorang di kota sebesar Paris, apalagi dengan orang sekelas Bu Lastri yang pasti pandai menyembunyikan jejak, tidak akan mudah. Namun, ia memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Claire dan timnya. Ia menggunakan waktu itu untuk menganalisis situasi. Bu Lastri pasti sudah merencanakan ini matang-matang, bahkan mungkin sejak mereka berangkat dari Indonesia. Pesan singkat itu hanyalah penutup dari jebakan yang sempurna, dirancang agar Aisyah merasa sendirian, tak berdaya, dan akhirnya menyerah dengan pernikahan mereka. Tapi Bu Lastri meremehkan Aisyah. Ia meremehkan ketangguhan seorang wanita yang telah membangun kerajaan mode dari nol, tanpa bantuan siapapun, hanya dengan tekad dan kerja kerasnya sendiri. Beberapa jam kemudian, Claire kembali ke kantor Aisyah dengan ekspresi wajah yang campur aduk antara kemenangan dan kemarahan. Ia membawa tablet di tangannya. Madam, saya sudah menghubungi beberapa kenalan saya di hotel-hotel langganan para sosialita Indonesia dan Eropa. Ternyata, Bu Lastri dan Monsieur Randy terdaftar menginap di Le Bristol, Paris. Sebuah suite mewah atas nama Bu Lastri, lengkap dengan detail waktu check-in mereka. Lapor Claire, sambil meletakkan tablet di meja. Di layar tablet terpampang foto-foto interior hotel yang mewah dan beberapa tangkapan layar dari sistem reservasi yang teranonimkan. Menurut sumber saya, mereka sudah menginap di sana sejak hari pertama kedatangan Anda di Paris, Madam. Aisyah mengepalkan tangannya di bawah meja, giginya bergemeretak. Le Bristol, salah satu hotel paling eksklusif dan mahal di Paris. Ini berarti Bu Lastri tidak pernah berniat menginap di hotel butik nyaman yang Randy pesan. Dia punya rencana sendiri sejak awal. Sengaja membohongi Randy agar bisa masuk ke dalam lingkaran sosialnya di Paris tanpa Aisyah mengganggu. Apakah ada informasi tentang Clara? Tanya Aisyah, suaranya tegang, namun tenang. Claire mengangguk. Ya, Madam. Sumber saya juga mengatakan bahwa Nona Clara sering terlihat mengunjungi Le Bristol, dan sepertinya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bu Lastri. Mereka sering terlihat makan siang bersama di restoran hotel, atau pergi ke acara-acara tertentu. Claire menggeser tabletnya, menampilkan beberapa foto candid yang diambil dari jarak jauh namun cukup jelas, memperlihatkan Bu Lastri, Randy, dan Clara sedang makan bersama di teras restoran hotel, tampak akrab dan santai. Di salah satu foto, yang paling membuat hati Aisyah berdenyut nyeri, Clara terlihat memegang lengan Randy sambil tertawa lepas, dan Randy pun membalas senyumnya. Melihat foto itu, hati Aisyah terasa diremas dan dibakar secara bersamaan. Randy terlihat tertawa, tampak menikmati kebersamaan itu. Apakah ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana jahat ibunya? Atau ia hanya berpura-pura tidak tahu? Kemarahan Aisyah semakin membuncah, kini bercampur dengan sedikit keraguan dan kecurigaan terhadap suaminya sendiri. Ia harus segera bertindak, dan ia harus mendapatkan kejelasan langsung dari Randy. Terima kasih, Claire. Anda sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, ucap Aisyah, matanya menatap tajam foto di tablet, seolah ingin menembus layar dan menatap langsung wajah mereka. Sekarang, saya ingin tahu, apa saja agenda mereka besok?
Terutama, kapan dan di mana mereka akan makan siang atau makan malam? Saya ingin detail pasti. Akan saya cari tahu secepatnya, Madam. Kita punya jaringan yang sangat kuat. Saya akan menginstruksikan tim saya untuk melakukan pemantauan jika diperlukan. Claire meyakinkan dengan profesionalisme tinggi. Aisyah mengangguk. Bibirnya mengukir senyum tipis. Berbahaya. Ia tidak akan menunggu Randy menghubunginya. Atau menunggu Bu Lastri menunjukkan belas kasihan. Ia tidak akan menjadi korban lagi. Ia akan mengambil inisiatif. Ia akan menunjukkan pada mereka semua siapa Aisyah yang sesungguhnya. Dan ia akan melakukannya di tempat dan waktu yang paling tidak mereka duga, di tengah lingkaran sosialita Paris yang sangat diidam-idamkan Bu Lastri. Rencana untuk membongkar kebohongan, memulihkan nama baiknya, dan menghadapi pengkhianatan ini mulai terbentuk di benaknya. Setajam jarum-jarum di butik mode miliknya, seanggun gaun-gaun yang ia ciptakan, dan sekuat tekad baja yang kini mengisi jiwanya. Malam berikutnya, Paris tampak lebih memukau dari biasanya, seolah sengaja menyiapkan panggung untuk drama besar yang akan terungkap. Berkat jaringan Claire yang luar biasa luas, Aisyah mendapatkan informasi detail yang sangat akurat. Bu Lastri telah mengatur makan malam penting di salah satu restoran fine dining paling eksklusif di dalam Le Bristol, sebuah restoran yang merupakan favorit para elit Paris dan dikenal akan kerahasiaan serta kemewahannya. Malam itu, Randy dan Clara akan secara resmi diperkenalkan kepada beberapa kolega bisnis penting Bu Lastri, sebagai bagian krusial dari skenario perjodohan yang telah ia susun dengan rapi dan penuh perhitungan. Madam, saya sudah memesankan meja untuk Anda, sedikit tersembunyi di sudut namun dengan pandangan yang sangat jelas ke meja utama mereka. Lapor Claire, menyerahkan sebuah amplop berisi nomor meja dan denah restoran. Gaun yang Anda minta sudah saya siapkan dan gantung rapi di butik. Dan untuk detail waktu, mereka dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 8 malam, tidak lebih tidak kurang. Aisyah mengangguk, sorot matanya tajam, memancarkan kombinasi ketenangan dan antisipasi. Bagus, Claire. Anda sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Sekarang, saya akan menyelesaikan sisanya. Kembali ke butiknya, Aisyah memilih sendiri gaun yang akan ia kenakan malam itu. Bukan gaun yang paling mewah atau paling mencolok dengan taburan kristal, melainkan sebuah gaun kutur berwarna midnight blue yang didesain secara simpel namun sangat elegan, memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura misterius dan berkelas yang tak bisa dibeli dengan uang. Gaun itu memiliki potongan drapery yang jatuh anggun, memperlihatkan siluet tubuhnya tanpa terlalu terbuka. Ia memilih perhiasan minimalis dan berkelas. Hanya sepasang anting berlian kecil yang berkilauan samar dan gelang rantai tipis di pergelangan tangannya. Rambutnya ditata sanggul rendah yang anggun dan rapi, memperlihatkan jenjang lehernya, dan riasan wajahnya dibuat natural namun menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang dihiasi lipstik warna nude. Ia ingin tampil kuat, berwibawa, bukan sekadar mencolok. Ia ingin aura keanggunannya yang bicara, bukan kemewahan yang berlebihan atau usaha untuk menyaingi siapapun. Tepat pukul 19.45, Aisyah tiba di lobi megah Le Bristol, Paris. Ia berjalan dengan langkah anggun namun penuh tekad melewati marmer berkilau dan dekorasi klasik nan mewah hotel tersebut, menarik perhatian beberapa pasang mata yang kagum pada keanggunannya yang tak mencolok namun memikat. Aura yang dipancarkannya begitu berbeda dari Aisyah yang sederhana. Tak seorang pun mengenalinya sebagai Aisyah, istri Randy yang biasa, atau menantu yang dibuang. Di sini, di jantung kemewahan Paris, ia adalah Madam Aisyah, seorang wanita yang berkuasa dan memiliki dunianya sendiri. Ia memasuki restoran, merasakan suasana remang-remang lampu kristal yang memancarkan cahaya hangat dan alunan musik klasik yang lembut mengelilinginya, menciptakan atmosfer yang intim dan eksklusif. Pelayan segera mengantarnya ke meja yang telah dipesan. Sebuah meja di sudut yang menawarkan privasi namun dengan pandangan yang jelas ke area utama. Dari sana, Aisyah bisa melihat meja Bu Lastri. Dan di sanalah mereka. Bu Lastri duduk di ujung meja bundar, tampak sangat puas dan tersenyum lebar. Sesekali melirik Clara dengan tatapan bangga. Di sampingnya,
Randy tampak sedikit canggung namun berusaha tersenyum ramah kepada para tamu yang disuguhkan padanya. Dan Clara, duduk anggun di seberang Randy, mengenakan gaun merah menyala yang berani dengan potongan rendah, terlihat ingin menarik semua perhatian. Sesekali ia tertawa manja, menyentuh lengan Randy dengan gestur akrab yang membuat hati Aisyah berdenyut nyeri. Di sekeliling mereka, duduklah beberapa wajah familiar yang Aisyah tahu adalah kolega-kolega penting Bu Lastri di Paris. Beberapa di antaranya bahkan pernah bertemu Aisyah sebagai menantu Randy yang sederhana di acara-acara sosial di Jakarta, meski mereka tidak mengingatnya dengan jelas. Aisyah menarik napas dalam, merasakan jantungnya berdebar kencang, namun otaknya bekerja dengan dingin. Ini adalah momennya. Ia memesan wine Bordeaux, menikmati momen keheningan, mengamati setiap interaksi di meja Bu Lastri, menyerap setiap detail. Ia mendengar Bu Lastri mulai memperkenalkan Randy dan Clara dengan bangga, melontarkan kalimat-kalimat pujian yang berlebihan tentang keserasian mereka berdua. Randy adalah calon pemimpin masa depan keluarga kami, dan Clara adalah mitra yang sempurna untuknya, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Mereka adalah pasangan yang sangat cocok. Bukan? Aisyah mendengar Bu Lastri berkata dengan nada penuh kemenangan, sorot matanya berkeliling, mencari persetujuan dari tamu-tamunya. Para tamu mengangguk setuju, melontarkan pujian-pujian klise, tanpa mengetahui intrik di baliknya. Aisyah melihat Randy tersenyum kaku, tatapannya sesekali mengarah ke pintu masuk, seolah menunggu atau mencari sesuatu. Aisyah tahu Randy sedang dalam posisi sulit, terjebak di antara tuntutan ibunya dan perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat, Aisyah merasa inilah waktu yang tepat. Ia meletakkan garpu perlahan dan berdiri dari mejanya. Dengan langkah mantap, anggun, namun penuh tekad, ia berjalan mendekati meja Bu Lastri. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan diri yang luar biasa, menarik perhatian perlahan-lahan dari meja-meja lain di sekitarnya. Obrolan di meja Bu Lastri sempat terhenti sejenak. Namun mereka mengira Aisyah hanya salah seorang tamu lain yang ingin lewat atau mencari seseorang. Selamat malam, sapa Aisyah dengan suara yang tenang namun jelas, memecah keheningan meja itu dan menghentikan obrolan mereka sepenuhnya. Nada suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Bu Lastri mendongak, matanya yang tadi berbinar bangga seketika membulat sempurna saat melihat Aisyah berdiri tegap di samping mejanya. Wajahnya yang semula ceria seketika berubah pucat pasi, seperti melihat hantu yang muncul dari kubur. Sendok garpu di tangannya nyaris terjatuh. Randy juga terlonjak kaget. Tatapan matanya campur aduk antara terkejut, bingung, dan sedikit rasa bersalah yang kentara. Clara, yang tadinya tersenyum manja dan merasa di atas angin, kini menatap Aisyah dengan ekspresi bingung dan sedikit jengkel, seolah kehadiran tak diundang ini telah merusak suasana pestanya. Aisyah. Bu Lastri tergagap, suaranya nyaris tak terdengar, berusaha menguasai diri dengan senyum yang dipaksakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah kembali? Kalimat terakhirnya nyaris tak terucap. Aisyah tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh arti. Mengapa, Bu? Apakah saya tidak boleh makan malam di salah satu restoran favorit saya di Paris? Ataukah Anda mengira saya akan pulang begitu saja setelah Anda buang? Ia menatap lurus ke mata Bu Lastri, menantang, lalu mengalihkan pandangannya ke Randy, yang kini tampak sangat tidak nyaman, pandangannya menghindar. Dan kamu, Randy, terkejut melihatku? Bukankah rencanamu dan ibu sudah berjalan sempurna untuk membuangku, seolah aku tidak berarti apa-apa? Kini, semua mata di meja itu, dan bahkan dari beberapa meja di sekitar, tertuju pada Aisyah. Para tamu mulai berbisik-bisik, mencoba memahami situasi yang sangat canggung dan aneh ini. Clara menatap Aisyah dengan jijik dan merendahkan, tidak mengerti siapa wanita tak diundang ini. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu mengganggu kami di sini? Clara bertanya, suaranya menusuk, berusaha mengambil alih kendali. Kamu tidak punya hak untuk ada di sini. Aisyah menoleh ke arah Clara,
Senyumnya melebar namun matanya tetap tajam, membakar. "Siapa saya?" Ia tertawa kecil. Tawa yang penuh ironi dan kemenangan. "Saya adalah Aisyah, istri Sah Randy. Dan saya adalah pemilik Le Rêve d'Aisyah." Kata-kata itu bagaikan petir di tengah keheningan, menggelegar di seluruh ruangan. Para tamu yang hadir, kebanyakan adalah sosialita dan pengusaha kelas kakap yang paham betul nama-nama butik mode mewah di Paris, seketika terdiam membeku. Le Rêve d'Aisyah adalah butik yang sangat eksklusif, sering menjadi buah bibir di kalangan mereka, sebuah simbol haute couture yang sulit dijangkau. Nama, Madame Aisyah, sang pemilik, adalah sosok misterius yang sangat disegani, tak banyak yang tahu wajah aslinya. Banyak dari mereka bahkan pernah mendengar tentang desainer jenius di balik nama itu, namun belum pernah bertemu langsung. Wajah Clara seketika berubah pasi, lebih pucat dari Bu Lastri sekalipun. Matanya membelalak tak percaya. Ia mengenal nama butik itu dengan sangat baik, bahkan pernah mencoba memesan gaun khusus di sana untuk acara penting dan harus menunggu berbulan-bulan karena daftar antrean yang sangat panjang dan eksklusif. Ia tahu betapa bergengsinya butik itu. Le Rêve d'Aisyah itu butikmu? Clara tercekat, suaranya nyaris tak terdengar. Kerutan jijik di wajahnya seketika menghilang digantikan keterkejutan yang nyata. "Ya, itu butikku," jawab Aisyah tegas. Tatapannya tak berkedip, memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia menoleh kembali ke Bu Lastri, yang kini hanya bisa terdiam membatu. Semua rencananya hancur berantakan di depan mata kepalanya sendiri, di hadapan kolega-kolega pentingnya. "Dan sekarang, Bu Lastri, Anda tahu siapa yang Anda remehkan. Anda mengira bisa membuang saya begitu saja? Permainan ini baru saja dimulai. Dan Anda tidak akan suka bagaimana saya akan memainkannya." Suasana di restoran yang semula elegan, tenang, dan dipenuhi alunan musik klasik yang menenangkan, kini berubah menjadi medan pertempuran yang tegang. Bisikan-bisikan dan tatapan ingin tahu menyapu seluruh ruangan. Para tamu yang menyaksikan adegan itu, termasuk kolega-kolega bisnis Bu Lastri yang terhormat, saling berpandangan penuh kebingungan, rasa terkejut, dan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Mereka mengenal nama Le Rêve d'Aisyah dengan sangat baik, sebuah merek yang diasosiasikan dengan kemewahan, eksklusivitas tingkat tinggi, dan selera mode yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemiliknya adalah Aisyah, wanita yang selama ini Bu Lastri remehkan dan perlakukan dengan acuh tak acuh. Bu Lastri, yang biasanya selalu pandai mengendalikan setiap situasi sosial dengan senyum menawan dan kata-kata manipulatif, kini terdiam membatu di kursinya. Wajahnya yang semula berbinar bangga kini merah padam, perpaduan antara kemarahan yang membara dan rasa malu yang luar biasa menghantamnya. Lidahnya keluh, seperti terkunci, tidak mampu merangkai satu pun kata. Semua rencananya, semua kebohongannya yang telah ia bangun dengan cermat, kini terbongkar dan hancur berkeping-keping di hadapan orang-orang yang paling ingin ia buat terkesan dan hormati. Ia menatap Aisyah dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam, seolah ingin melahapnya hidup-hidup, namun ia tak berdaya. Tangannya gemetar di bawah meja, mencengkeram erat serbet kain. Clara, yang kejutannya tidak kalah hebatnya dengan Bu Lastri, berusaha memulihkan diri dengan cepat. Meskipun wajahnya sempat pucat pasi, ia mengerutkan dahinya, mencoba mencari celah untuk menyerang balik dan menutupi rasa malunya. "Omong kosong. Ini pasti kebohongan besar. Mana mungkin kamu, dengan penampilan sederhana seperti ini, bisa memiliki butik sebesar itu?" Ia menunjuk gaun midnight blue Aisyah yang, meskipun sangat elegan dan chic, tidak semencolok gaun merah menyala dan gemerlap kristal yang dikenakannya. "Kamu pasti hanya seorang karyawan rendahan atau mungkin asisten desainer yang sedang mencoba mencari perhatian murahan di depan umum." Aisyah tersenyum tipis, meremehkan. Senyum itu tidak mencapai matanya, yang justru memancarkan kilatan tajam. Apakah seorang karyawan rendahan akan dijemput langsung oleh manajer butik di bandara dengan mobil pribadi? Clara?
Ataukah memiliki akses penuh ke laporan keuangan dan desain terbaru yang bahkan tidak diketahui oleh desainer utamanya? Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda, Nona. Nama Le Rêve d'Aïcha sudah berbicara untuk dirinya sendiri, dan reputasinya sudah mendunia. Aisyah menoleh sekilas ke arah salah satu kolega Bu Lastri yang duduk di meja. Seorang wanita parubaya yang terlihat terkesima dan mengangguk-angguk kecil. Wajahnya menunjukkan pengakuan. Madame Dubois, Anda tahu betul reputasi Le Rêve d'Aïcha, bukan? Apakah Anda percaya butik sekelas itu dimiliki oleh karyawan rendahan, seperti yang Clara tuduhkan? Wanita yang disebut Madame Dubois itu mengangguk kaku. Matanya masih terbelalak penuh kekaguman dan keterkejutan. Ia memang pelanggan setia Le Rêve d'Aïcha selama bertahun-tahun dan tahu persis standar tinggi serta eksklusivitas butik itu. Ia juga sadar bahwa pemiliknya adalah sosok misterius yang sangat berpengaruh di dunia mode, dan kini ia tahu siapa sosok di baliknya. Fokus Aisyah kemudian beralih sepenuhnya kepada Randy, suaminya. Pria itu hanya duduk terpaku di kursinya, seolah membeku. Wajahnya pucat pasi, matanya melebar seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan dan kini menghadapi kenyataan yang tak terduga. Ia tampak bingung, terpukul, dan yang paling menyakitkan bagi Aisyah, ia diam. Benar-benar diam. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan terhadap Aisyah, bahkan tidak ada satupun kata dari mulutnya yang menjelaskan posisinya. Kebisuan Randy terasa lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan atau sindiran tajam dari Bu Lastri dan Clara. Itu adalah konfirmasi diam atas ketidakberdayanya, atau yang lebih buruk, mungkin persetujuannya terhadap rencana keji yang telah diatur ibunya. Randy, panggil Aisyah. Suaranya kini mengandung nada kekecewaan yang mendalam, nyaris bergetar namun tetap terkendali. Apakah kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Setelah semua ini? Setelah ibu dan Clara mencoba menghancurkan pernikahan kita dan harga diriku? Randy membuka mulutnya, mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak-gerak, namun seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Ia menatap Aisyah dengan tatapan kosong, penuh penyesalan, seolah ia adalah orang asing yang tak dikenalnya lagi. Keadaan yang rumit, tekanan yang tak terukur dari ibunya, rasa bersalah karena membiarkan semua ini terjadi, dan kemungkinan manipulasi Clara, semua itu telah melumpuhkannya. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau menjelaskan dirinya sendiri di tengah kehancuran ini. Bu Lastri, melihat kebisuan putranya dan situasi yang semakin memburuk di depan mata para kolega pentingnya, akhirnya menemukan suaranya, meskipun serak dan bergetar karena amarah. Randy, katakan sesuatu. Jangan biarkan wanita ini memutarbalikkan fakta dan mempermalukan kita di depan semua orang. Bela ibu. Ia menatap Randy dengan tatapan mengancam, seolah memperingatkannya agar tidak membocorkan rahasia apapun atau memihak Aisyah. Aisyah menatap Bu Lastri dengan dingin. Memutarbalikkan fakta? Fakta apa, Bu? Fakta bahwa Anda membuang saya di jalanan Paris, tanpa uang, tanpa kontak, dan mengira saya akan menyerah begitu saja? Atau fakta bahwa Anda mencoba menjual suami saya kepada wanita ini? Aisyah mengarahkan jari telunjuknya ke arah Clara, yang kini tampak semakin malu dan berusaha menyembunyikan wajahnya. Anda pikir saya tidak tahu niat Anda? Anda ingin memisahkan kami, menghancurkan pernikahan kami yang sah, hanya karena saya tidak sesuai dengan standar sosial Anda yang picik dan haus harta. Kata-kata Aisyah menusuk, tajam, dan akurat, tanpa ampun, menghantam Bu Lastri tepat di titik terlemahnya. Harga diri dan reputasi. Para tamu, yang sebelumnya hanya berbisik, kini terang-terangan mendengarkan dengan saksama, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka secara diam-diam, siap merekam drama yang tak terduga ini. Reputasi Bu Lastri, yang selalu ia jaga dengan susah payah selama bertahun-tahun di lingkaran sosialita, kini hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang ia ingin buat terkesan. Bu Lastri gemetar, wajahnya semakin memerah, napasnya memburu. Kamu menuduh ibu sembarangan.
Ibu hanya ingin yang terbaik untuk putra ibu. Ibu tidak pernah berniat buruk. Yang terbaik bagi Anda adalah seseorang yang bisa Anda kendalikan, yang sesuai dengan ambisi Anda, bukan kebahagiaan sejati putra Anda. Balas Aisyah tajam, suaranya meninggi namun tetap mengontrol. Saya tidak akan diam lagi, Bu Lastri. Anda telah melewati batas yang tidak bisa ditoleransi. Dan Anda akan tahu konsekuensinya, mulai dari detik ini. Aisyah melirik Randy sekali lagi. Sebuah tatapan yang kini bercampur antara kesedihan mendalam dan ultimatum keras. Pikirkan baik-baik, Randy. Pilihlah siapa yang ingin kamu perjuangkan. Istrimu, yang selama ini selalu tulus mencintaimu dan mendampingimu, atau ibumu yang manipulatif dan tidak pernah menghargai pilihanmu. Tanpa menunggu jawaban, Aisyah memutar tubuhnya dengan anggun. Dengan kepala terangkat tinggi dan langkah yang mantap, ia meninggalkan meja itu, meninggalkan Bu Lastri yang terpaku dalam keterkejutan dan kehancuran, Clara yang terhina dan menahan malu, dan Randy yang masih membisu dalam kebingungan dan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, kata-katanya telah menancap, dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Tidak hanya di meja makan restoran itu, tetapi juga di hati dan pikiran Randy. Kepergian Aisyah yang dramatis dari restoran menyisakan kekosongan yang memekakan telinga di meja Bu Lastri. Suara denting garpu dan pisau, bisikan-bisikan tertahan dari meja lain, serta tatapan ingin tahu yang menusuk, kini terasa seperti ribuan jarum yang menghujam. Bisikan tentang Le Rêve de Aisyah, dengan nada takjub terdengar semakin jelas dari segala penjuru, bagai belati yang menghunus jantung Bu Lastri. Ia duduk membeku di kursinya, tatapannya kosong, seperti patung marmer yang kehilangan nyawa. Wajahnya yang semula memancarkan kesombongan kini berubah pucat pasi, kemudian memerah padam karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia tak pernah menyangka Aisyah akan berani melakukan hal sejauh ini, apalagi dengan pengungkapan yang begitu menghancurkan reputasinya. Clara, yang kejutannya tidak kalah hebatnya, berusaha menutupi rasa malunya yang membakar dengan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk layar tanpa tujuan, berusaha menghindari tatapan menghakimi dari para tamu yang kini memandangnya dengan rasa ingin tahu dan cibiran. Namun, di antara mereka semua, Randy adalah yang paling terpukul. Hatinya seperti diremukkan, jiwanya terguncang hebat. Kata-kata Aisyah, tajam dan penuh luka, bergaung di kepalanya tanpa henti. Setiap kalimatnya bagai palu godam yang menghantam benteng pertahanannya. Pikirkan baik-baik, Randy. Pilihlah siapa yang ingin kamu perjuangkan. Istrimu, atau ibumu yang manipulatif. Kalimat itu bagai petir yang menyambar, bukan hanya karena tuduhan langsung Aisyah terhadap ibunya, tetapi juga karena kebenaran pahit yang terkandung di dalamnya. Kebisuan Randy di hadapan Aisyah tadi bukanlah karena ia setuju dengan rencana jahat ibunya, melainkan karena ia terlalu terkejut, terlalu malu, dan terlalu bingung untuk merespons. Ia sama sekali tidak menyangka Aisyah akan muncul di sana, apalagi dengan pengakuan yang begitu mengguncang tentang kepemilikan butik mewah itu. Selama ini, ia benar-benar tidak tahu tentang Le Rêve de Aisyah. Ia merasa seperti baru saja ditampar kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Semua gambaran tentang Aisyah yang sederhana, yang selama ini ia banggakan karena kecantikan hatinya, kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih kompleks dan berkuasa. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam mencengkeramnya. Tiba-tiba, dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, Randy bangkit dari kursinya, membuat Bu Lastri dan Clara terlonjak kaget. Kursi makan berderit keras. Aku harus menyusul Aisyah, ucapnya. Suaranya serak dan tercekat. Ekspresinya tampak kacau. Matanya memancarkan kepanikan dan keputusasaan. Randy, mau kemana kamu? Bu Lastri berbisik tajam, berusaha menahannya dengan genggaman di pergelangan tangan putranya. Wajahnya menegang penuh peringatan. Jangan membuat keributan lagi. Kamu tidak dengar semua orang membicarakan kita? Jangan perburuk keadaan. Clara juga tak mau kalah.
Ia segera berdiri dan mencoba menahan Randy. "Randy, tenanglah. Jangan dengarkan wanita itu. Dia hanya ingin menarik perhatianmu dengan drama murahan seperti ini. Dia pasti berbohong." Clara mencoba menarik lengan Randy, berusaha membuatnya kembali duduk. Namun, Randy tak menghiraukan mereka. Genggaman ibunya ia tepis, tarikan Clara ia abaikan. Ia merasa mual, kepalanya pening, dan jantungnya berdenyut nyeri. Citra Aisyah yang dibuang sendirian di taman, pesan kejam dari ibunya yang ia baca di ponsel Aisyah, dan kini pengakuan yang mengguncang tentang butik mewah itu, semua berkelebat di benaknya seperti film horor. Bagaimana ia bisa begitu buta selama ini? Bagaimana ibunya bisa sekejam dan semanipulatif itu? Dan mengapa Aisyah, istrinya sendiri, merahasiakan hal sebesar itu darinya? Apakah ia begitu tidak pantas dipercaya? Ia melangkah cepat keluar restoran, nyaris berlari, meninggalkan ibunya dan Clara dalam kebingungan dan kemarahan. Randy bergegas ke lobi hotel, matanya menyapu setiap sudut, mencari sosok Aisyah, tetapi istrinya sudah tidak ada. Ia mencoba menelepon ponsel Aisyah lagi, tetapi masih tidak aktif, seolah Aisyah sengaja memblokirnya. Ia bahkan menghubungi sopir taksi langganan mereka di Paris, berharap Aisyah menggunakan jasanya untuk kembali. Nihil. Dengan frustrasi yang membuncah, Randy akhirnya kembali ke suite mewah mereka di Le Bristol. Pintu suite terbuka, dan Bu Lastri serta Clara sudah menunggunya di ruang tamu yang luas. Wajah mereka menunjukkan perpaduan antara kemarahan yang membara dan kekhawatiran yang mendalam. "Ada apa denganmu, Randy? Kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu mempermalukan ibu." Bu Lastri menghardik, amarahnya meluap-luap, menunjuk-nunjuk pintu. "Wanita itu, dia sudah mempermalukan kita di depan umum. Dia bohong. Dia tidak mungkin memiliki butik mewah Le Rêve de Aisyah itu. Itu hanya akal-akalannya. Dia tidak berbohong, Bu." Randy membentak. Suaranya naik 1 oktav. Sebuah hal yang sangat jarang ia lakukan pada ibunya, bahkan hampir tak pernah seumur hidupnya. Matanya memancarkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Semua orang di sana tahu Le Rêve de Aisyah itu butik nyata, butik kelas dunia. "Clara, kamu sendiri sering bicara tentang kesulitan mendapatkan gaun dari sana, kan?" Randy menatap Clara, menuntut jawaban. Clara terlihat gelagapan, wajahnya memerah karena tertangkap basah. Itu kan hanya rumor, Randy. Banyak orang mengaku-ngaku memiliki hal-hal besar untuk menarik perhatian. Ia mencoba mempertahankan argumennya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. "Rumor?" Randy membanting tangannya ke meja kaca di depannya, membuat vas bunga bergetar. "Dan ibu?" Randy beralih menatap Bu Lastri, matanya berkaca-kaca, penuh kepedihan yang mendalam. "Bagaimana bisa ibu melakukan ini padanya? Membuangnya di jalanan seperti itu? Ibu tahu betapa Aisyah mencintaiku, betapa dia berusaha keras agar ibu menerimanya." Bu Lastri terkejut melihat reaksi putranya. Randy yang biasanya tenang, penurut, dan cenderung menghindari konflik, kini berteriak padanya, menatapnya dengan penuh tuduhan. Ini adalah Randy yang berbeda. Randy yang seolah baru terbangun dari tidurnya. "Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu, Randy. Dia tidak sepadan denganmu. Dia bukan dari kalangan kita. Clara jauh lebih baik. Dia memiliki segalanya yang kamu butuhkan, kekayaan, status, koneksi yang sepadan." Bu Lastri berusaha membela diri, suaranya naik. "Tidak sepadan?" Randy tertawa pahit, tawa yang menyakitkan. "Dia membangun butik mewah itu dari nol, Bu. Dengan usahanya sendiri, dengan bakatnya sendiri. Dan apa yang ibu lakukan? Membuangnya seperti sampah. Ibu hanya melihat status dan harta, bukan hati yang tulus. Ibu hanya melihat ambisi ibu sendiri, bukan kebahagiaan putra ibu." Randy berteriak, amarah dan kekecewaan meluap tak terbendung. Ia merasa hancur,
terpecah antara kesetiaan pada ibunya yang telah membesarkannya, dan cinta pada istrinya, Aisyah, yang kini ia sadari telah ia lukai begitu dalam dengan kebisuan dan ketidaktahuannya. Malam itu, suite mewah di Le Bristol menjadi saksi bisu pertengkaran hebat antara ibu dan anak. Randy merasa seperti ada badai yang bergolak di dalam dadanya, menghancurkan semua persepsi dan kenyamanan yang selama ini ia miliki. Ia tidak tahu apa yang harus ia percayai lagi, atau siapa yang harus ia bela. Ia mencintai Aisyah, namun ia juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh ibunya yang sangat kuat. Namun, untuk pertama kalinya, benih keraguan yang sangat kuat mulai tumbuh dan berakar di hatinya terhadap kebaikan niat Bu Lastri. Ia harus mencari Aisyah, dan ia harus mendapatkan kebenaran yang utuh dari istrinya. Ia harus memperbaiki semua ini, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, suite mewah di Le Bristol terasa seperti sangkar berlapis emas bagi Randy. Namun sangkar itu kini dipenuhi duri penyesalan. Setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, sebuah konfrontasi yang belum pernah terjadi seumur hidupnya, Randy mengurung diri di kamarnya. Pikiran-pikiran berkejaran tak beraturan di kepalanya, bagai badai yang tak berkesudahan. Pengakuan Aisyah tentang butik mewah yang ia miliki, Le Rêve d'Aisyah, adalah kejutan yang luar biasa dahsyat sekaligus tamparan keras di wajahnya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Mengapa Aisyah merahasiakan hal sebesar itu darinya? Dari suaminya sendiri? Rasa bersalah dan penyesalan karena tidak membela Aisyah tadi malam. Karena membiarkannya pergi begitu saja setelah dipermalukan, menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Ia ingat setiap detail tatapan Aisyah yang penuh kekecewaan, tatapan yang bagai ultimatum terakhir. Pilihlah siapa yang ingin kamu perjuangkan. Istrimu, atau ibumu yang manipulatif. Kalimat itu berputar-putar tanpa henti di benaknya, menghantuinya. Seumur hidupnya, Randy selalu berusaha menjadi putra yang baik, menyenangkan ibunya, menghindari konflik, dan mengalah demi perdamaian keluarga yang semu. Ia tak pernah berani melawan Bu Lastri secara frontal, tahu betul betapa keras kepalanya sang ibu. Namun, malam ini, ia telah melakukannya, dan ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya, sekaligus ketakutan akan konsekuensi yang akan ia hadapi dari ibunya. Lega karena akhirnya ia bisa meluapkan amarahnya, takut karena ia tahu harga yang harus dibayar. Randy meraih ponselnya, mencoba menghubungi Aisyah lagi, berkali-kali. Jantungnya berdebar kencang setiap kali panggilannya tidak terhubung. Masih nihil. Ia mengirim pesan panjang, memohon maaf, meminta penjelasan, dan mengatakan ia ingin bertemu, bahwa ia ingin memperbaiki segalanya. Tidak ada balasan. Setiap pesan yang tidak berbalas semakin mengikis harapannya. Ia tahu Aisyah pasti sangat marah, sangat kecewa, dan mungkin juga terluka. Pagi harinya, Randy terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing yang menusuk. Ia memutuskan untuk tidak sarapan bersama ibunya. Ia tidak sanggup menghadapi tatapan Bu Lastri atau mendengar ocehan Clara. Ia harus menemukan Aisyah. Ini adalah prioritas utamanya. Tanpa pikir panjang, ia mulai menghubungi teman-teman dan kenalan Aisyah di Paris yang ia ketahui, mereka yang selama ini Aisyah sebut sebagai teman lama atau rekan seminar saat ia pergi ke Paris. Namun, kebanyakan dari mereka tidak bisa dihubungi atau tidak memberikan informasi yang berarti. Beberapa bahkan terdengar bingung mengapa Randy mencari Aisyah melalui mereka. Padahal setahu mereka Aisyah sedang berlibur dengannya. Seolah-olah Aisyah tidak pernah bepergian sendiri. Frustrasi hebat melanda Randy. Ia merasa bodoh, begitu naif selama ini. Bagaimana mungkin ia begitu tidak peka terhadap penderitaan dan rahasia istrinya? Bagaimana ia bisa tidak menyadari betapa kuat, mandiri, dan berprestasi Aisyah yang sebenarnya? Butik Le Rêve d'Aisyah. Nama itu terus terngiang di benaknya, kini bukan lagi sekadar rumor. Ia ingat pernah mendengar nama butik itu di majalah mode internasional yang sesekali dibaca ibunya, atau bahkan di perbincangan bisnis para kolega ayahnya. Bahkan Clara, yang angkuh itu,
terkejut mendengar nama itu. Itu bukan butik sembarangan, melainkan institusi mode yang sangat dihormati. Dengan tekad bulat yang kini membaja, Randy memutuskan untuk mencari butik itu sendiri. Ia mengingat Aisyah pernah menyebutkan beberapa kali nama Rue Saint-Honor saat mereka berjalan-jalan di Paris, mengatakan bahwa itu adalah salah satu jalan favoritnya karena keindahan arsitektur dan butik-butik yang menarik perhatiannya. Randy naik taksi dan meminta diantar ke jalan tersebut, berharap menemukan petunjuk, atau bahkan Aisyah di sana. Sepanjang perjalanan, Randy merasakan dadanya berdebar tak karuan. Jantungnya berdetak kencang di balik tulang rusuknya. Ada campuran harapan yang membara dan ketakutan yang mencekam. Harapan untuk menemukan Aisyah dan menjelaskan semuanya, memohon maaf, serta ketakutan akan apa yang akan ia temukan. Mungkin Aisyah yang marah, Aisyah yang kecewa, atau Aisyah yang sudah tidak ingin melihatnya lagi. Ia tahu ia telah melukai Aisyah, bukan hanya dengan kebisuan semalam, tetapi juga dengan ketidakmampuannya untuk melindungi istrinya dari intrik ibunya sendiri. Sesampainya di Rue Saint-Honor, Randy turun dari taksi. Ia membayar dan berjalan perlahan, matanya menyapu setiap etalase butik-butik mewah di sepanjang jalan yang berkilauan di bawah cahaya matahari Paris. Ia melihat butik-butik fashion ternama dunia, butik perhiasan, dan toko-toko barang kulit yang megah. Hingga akhirnya, pandangannya berhenti pada sebuah etalase yang memukau. Sebuah butik dengan desain elegan, papan nama berukir emas yang megah, dan maneken-maneken yang memamerkan gaun-gaun haute couture yang luar biasa indah, seolah hidup. Tertulis jelas nama itu, dengan tipografi yang anggun, Le Rêve de Aisyah. Randy berdiri mematung di depan butik itu, seperti dihantam oleh gelombang kebenaran. Ia tak bisa berkata-kata, napasnya tertahan. Ini nyata. Ini benar-benar butik Aisyah, istrinya. Rasa tak percaya, kekaguman yang mendalam, dan penyesalan yang pahit bercampur aduk di dalam dirinya. Butik ini memancarkan aura kemewahan, kesenian, dan selera tinggi yang tak terbantahkan, sebuah bukti nyata akan bakat dan kerja keras Aisyah yang luar biasa. Sebuah rahasia yang begitu besar, yang selama ini Aisyah simpan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, Randy membuka pintu butik yang berat namun ringan saat didorong. Suara lonceng kecil berdering merdu, menyambutnya. Aroma parfum mewah yang eksklusif menyambutnya. Dan ia melihat beberapa staf, semuanya mengenakan seragam rapi, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Matanya langsung mencari-cari sosok Aisyah di antara mereka. Namun, ia tidak menemukannya. Seorang staf wanita muda dengan rambut pirang ikal menghampirinya dengan ramah dan senyum profesional. "Ada yang bisa saya bantu, Monsieur?" Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Randy berusaha mengumpulkan suaranya yang serak. Saya ingin bertemu dengan Madam Aisyah, pemilik butik ini." Wajah staf itu sedikit terkejut, namun profesionalismenya tetap terjaga. "Maaf, Monsieur, Madam Aisyah sedang tidak bisa ditemui saat ini. Apakah Anda sudah membuat janji temu?" Randy menggeleng, menunjukkan keputusasaan di matanya. "Tidak, tapi ini sangat penting. Saya suaminya, Randy. Saya harus bertemu dengannya sekarang." Staf itu tampak ragu. Raut wajahnya menunjukkan keraguan apakah harus percaya atau tidak, mengingat betapa rahasianya identitas Madam Aisyah. Namun, melihat kesungguhan dan kekacauan di mata Randy, ia akhirnya berkata, "Mohon tunggu sebentar di sini, Monsieur. Saya akan mengecek apakah Madam bersedia menemui Anda." Ia bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan di belakang, pintu kaca buramnya tertutup rapat. Randy menunggu dengan cemas yang luar biasa. Setiap detik terasa seperti jam. Ia tahu ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan ia siap untuk itu. Ia berharap Aisyah mau mendengarkannya, mau memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Butik ini adalah bukti nyata siapa Aisyah, dan Randy kini sepenuhnya menyadari betapa ia telah meremehkan istrinya, dan betapa besarnya pengorbanan Aisyah untuk menjaga hubungan mereka. Ia hanya bisa berdoa,
Semoga pintu itu terbuka, dan Aisyah bersedia menemuinya. Setelah Randy pergi, meninggalkan kantor pribadinya di butik, Aisyah tetap berdiri membelakangi jendela untuk waktu yang lama, membiarkan emosinya mereda dan hatinya menenangkan diri. Kata-kata Randy tentang penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk memperjuangkan dirinya memang terdengar tulus. Sebuah pengakuan yang langka dari pria yang biasanya penurut itu. Namun, luka yang diukir oleh kebisuan Randy di momen paling krusial, dan pengkhianatan yang terang-terangan dari ibu mertuanya, terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Aisyah tahu Randy bukanlah pria jahat, melainkan pria yang terlalu terikat dan tunduk pada dominasi ibunya. Namun, itu bukan lagi alasan yang bisa ia terima untuk pembiaran yang telah terjadi. Ia butuh lebih dari sekadar kata-kata. Ia butuh tindakan nyata dan sebuah pernyataan yang tak bisa dibantah. Claire masuk kembali ke ruangan, wajahnya menunjukkan pengertian yang mendalam, tidak ada lagi jejak cibiran, hanya dukungan penuh. "Madam, Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut, prihatin. Aisyah berbalik, tatapannya kini kembali tajam dan penuh perhitungan, memancarkan aura kepemimpinan yang dingin namun efektif. Emosi pribadi telah ia simpan rapat-rapat di sudut hatinya, digantikan oleh tekad baja dan strategi yang jelas. "Saya baik-baik saja, Claire. Sekarang, mari kita lanjutkan pekerjaan kita." Bu Lastri dan Nona Clara mengira mereka telah menang, bahwa mereka telah berhasil mengenyahkan saya. Mereka salah besar. Kesalahan fatal. "Apa rencana Anda, Madam?" tanya Claire, siap dengan catatan digitalnya, penanya di tangan. Ia tahu ini bukan sekadar percakapan biasa, melainkan instruksi strategis. "Pertama, saya ingin Anda menyiapkan siaran pers. Sebuah pengumuman resmi dari Le Réveil de Aisyah." Aisyah memulai. Suaranya tenang namun penuh otoritas, setiap kata terucap jelas. "Kita akan mengadakan sebuah fashion show eksklusif di Paris. Kecil, intim, namun sangat bergengsi. Saya ingin ini menjadi acara yang paling dinanti. Undang influencer mode terkemuka dunia, editor majalah mode ternama seperti Vogue dan Elle, kritikus fashion paling disegani, dan beberapa sosialita kelas atas yang punya pengaruh besar. Pastikan daftar tamu kita sangat selektif dan eksklusif, hanya yang benar-benar berpengaruh." Claire sedikit terkejut dengan kecepatan dan skalanya. "Sebuah fashion show mendadak, Madam? Itu akan sangat cepat dan menantang, tapi bisa kita atur. Untuk tujuan apa tepatnya, Madam? Biasanya kita merencanakan jauh-jauh hari. Untuk menunjukkan kekuatan. Dan untuk menunjukkan bahwa Madam Aisyah bukanlah sosok yang bisa diremehkan atau diinjak-injak begitu saja," jawab Aisyah, tatapan matanya mengeras. "Saya ingin ini menjadi perbincangan di seluruh dunia mode, dari Paris hingga New York. Dan pastikan Bu Lastri serta Clara akan tahu tentang ini. Undang mereka secara resmi, kirimkan undangan tercetak yang paling mewah dan personal ke suite mereka di Le Bristol. Saya ingin mereka melihat sendiri siapa saya, siapa yang selama ini mereka remehkan dan coba singkirkan." Aisyah tersenyum tipis. Senyum yang dingin namun menyimpan ribuan rencana. Biarkan mereka merasa tak nyaman di kursi tamu VIP. Claire mengangguk cepat, menyadari sepenuhnya arah permainan Aisyah. Ini adalah sebuah deklarasi perang, sebuah manuver cerdas yang akan mengubah narasi. "Baik, Madam. Akan saya urus semua persiapannya, mulai dari lokasi hingga tim. Untuk tanggal dan lokasi, 2 minggu dari sekarang. Cari lokasi yang ikonik, yang elegan, dan bisa menjadi statement kuat tentang kemewahan dan sejarah Paris. Museum Rodin atau Palais de Tokyo, jika memungkinkan. Dan pastikan sistem keamanannya ketat, Claire. Saya tidak ingin ada gangguan yang tidak diinginkan dari pihak manapun." Aisyah memberi instruksi dengan tegas. Selain itu, ia juga meminta Claire untuk menyebarkan rumor halus di kalangan sosialita dan pers mode bahwa pemilik Le Réveil de Aisyah, yang selama ini misterius dan menjaga privasinya, akhirnya akan muncul ke publik secara resmi pada acara fashion show ini.
Ini akan menciptakan intrik dan daya tarik yang luar biasa. Selain fashion show yang akan menjadi panggung utamanya, Aisyah juga meminta Claire untuk mengumpulkan informasi yang lebih dalam tentang profil bisnis dan keuangan Clara. Saya ingin tahu semua tentang perusahaannya, asetnya, dan jika ada, celah kelemahannya, atau potensi masalah hukum, perintah Aisyah. Dan juga, selidiki transaksi-transaksi Bu Lastri di Paris. Saya punya firasat bahwa dia tidak hanya datang untuk urusan bisnis yang mulia seperti yang dia katakan kepada Randy. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kunjungan bisnis mendadaknya ini. Claire mengerti. Ini bukan lagi tentang mode semata. Ini adalah pertarungan strategi, informasi, dan kekuatan. Ia segera mengerahkan tim investigasinya untuk bekerja, menggunakan jaringan global butik untuk mendapatkan data yang paling akurat dan cepat. Sementara itu, Aisyah sendiri mulai menyusun strategi presentasi untuk fashion show-nya. Ia ingin setiap detail gaun, setiap langkah model, dan setiap musik yang diputar, memancarkan kekuatan, ketangguhan, dan keindahan yang autentik, mencerminkan perjalanannya sendiri dari keterpurukan menjadi kebangkitan. Ia bahkan memutuskan untuk mendesain gaun pamungkas secara pribadi, sebuah mahakarya yang akan menjadi simbol kebangkitannya, yang akan ia pakai saat grand finale. Sebuah gaun yang tidak hanya indah, tetapi juga bercerita. Dalam 2 minggu berikutnya, butik Le Rêve de Aisyah bekerja tanpa henti, bagaikan mesin yang presisi. Undangan-undangan mewah dan personalisasi dikirimkan, mencuri perhatian para elit Paris dan media mode internasional. Gosip tentang fashion show mendadak dan kemunculan pemilik misterius Le Rêve de Aisyah menyebar dengan cepat, menciptakan kegembiraan dan antisipasi yang luar biasa di seluruh dunia mode. Bu Lastri dan Clara, tentu saja, menerima undangan itu. Bu Lastri, dengan ego dan rasa ingin tahunya yang besar, awalnya ragu dan mencoba meremehkan. Namun rasa penasaran akan Madam Aisyah, yang misterius itu terlalu besar untuk diabaikan, apalagi setelah insiden di restoran. Clara, di sisi lain, merasa terdesak untuk hadir demi menjaga citranya di lingkaran sosial dan untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang saingan barunya. Aisyah tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam pribadi. Ini tentang memulihkan harga dirinya, menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya kepada dunia, dan yang terpenting, membuat Randy melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, kebenaran tentang Aisyah, dan kebenaran tentang intrik ibunya. Ia tidak akan menunggu lagi. Ia akan bertindak. Dan panggung besar telah siap untuk pertunjukan yang akan mengubah segalanya. 2 minggu yang terasa bagai kilat dalam pusaran persiapan yang intens telah berlalu. Tim desainer dan manajemen Le Rêve de Aisyah bekerja siang malam, mengubah salah satu museum seni paling ikonik di Paris, Musée Rodin, menjadi panggung fashion show yang memukau. Patung-patung marmer Rodin yang klasik dan syarat sejarah menjadi latar belakang kontras yang sempurna untuk desain-desain modern Aisyah, menciptakan suasana yang syarat akan seni, keanggunan, dan drama yang halus. Undangan-undangan mewah, bertuliskan tangan dan berhiaskan logo emas, telah tersebar ke seluruh penjuru dunia mode, mencuri perhatian media dan para elit. Setiap sudut Paris berbisik tentang kemunculan misterius dari sosok di balik nama Madam Aisyah. Malam fashion show tiba. Langit Paris bertabur bintang, memancarkan cahaya romantis yang khas, dan udara terasa dipenuhi antisipasi yang menggantung di setiap sudut. Di luar museum, deretan mobil mewah terus berdatangan, mengangkut para tamu penting. Lampu kilat paparazzi sibuk mengabadikan setiap selebriti, influencer mode, dan sosialita ternama yang melangkah di karpet merah. Wajah mereka dipenuhi senyum dan gaya terbaik. Bu Lastri dan Clara tiba bersama dalam satu limusin hitam. Keduanya mengenakan busana yang mencolok, berusaha keras untuk menarik perhatian dan menunjukkan dominasi. Bu Lastri mengenakan gaun brokat gelap yang mewah, sementara Clara memilih gaun kaktail berwarna zamrud terang yang berkilauan. Mereka duduk di barisan paling depan, tempat kehormatan yang telah disiapkan Claire sesuai instruksi Aisyah. Namun, di balik senyum tipisnya, ekspresi Bu Lastri menunjukkan kegelisahan yang jelas.
Ia sesekali melirik sekeliling, mencoba mencari tahu siapa Madam Aisyah yang misterius itu yang berani mengajukan diri sebagai pesaing. Clara di sebelahnya tampak bersemangat, namun juga dipenuhi rasa penasaran yang membara untuk melihat siapa pemilik butik yang sering disebut-sebut namun tak pernah menampakkan diri itu. Tak lama kemudian, Randy tiba. Ia datang sendiri, tanpa ditemani siapapun. Wajahnya tampak lelah dan cemas, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia telah menghabiskan 2 minggu terakhir mencoba menghubungi Aisyah, mendatangi butik setiap hari, mengirim bunga dan surat permohonan maaf. Namun Aisyah tak pernah mau menemuinya, seolah menarik diri sepenuhnya. Ia juga berusaha menghadapi ibunya. Namun Bu Lastri mengunci diri dalam kemarahan dan penolakan keras, menolak membicarakan Aisyah. Randy duduk beberapa baris di belakang ibunya. Di kursi yang sengaja ia minta pada panitia, tatapannya terus mencari-cari, berharap bisa melihat Aisyah di antara keramaian. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk bertemu Aisyah lagi. Lampu di ruangan museum meredup perlahan, menciptakan suasana intim. Suara musik orkestra yang dramatis mulai mengalun, memenuhi seluruh aula museum, menggema di antara patung-patung. Tirai beludru raksasa yang menutupi panggung catwalk terbuka perlahan, memperlihatkan panggung berlapis kaca yang dihiasi instalasi seni minimalis namun memukau, memantulkan cahaya lembut. Penonton terdiam, menahan napas, mata mereka terpaku pada panggung. Model pertama melangkah keluar, mengenakan gaun panjang berwarna gading dengan aksen drapery yang elegan, memancarkan kekuatan dan keanggunan yang unik. Setiap gaun yang diperagakan dari koleksi terbaru Le Rêve d'Aisyah adalah sebuah mahakarya. Desainnya modern namun abadi, dengan detail yang rumit dan potongan yang sempurna, memadukan sentuhan gaya timur dan barat dalam harmoni yang indah. Koleksi itu berbicara tentang ketangguhan, kebebasan, kemandirian, dan keindahan yang autentik, seolah menceritakan sebuah kisah tanpa kata. Decak kagum dan tepuk tangan sesekali terdengar dari penonton, beberapa di antaranya sibuk mencatat detail di notebook mereka atau memotret dengan ponsel. Bu Lastri, yang awalnya sinis dan skeptis, kini terlihat sedikit terkesima. Ia tidak bisa menyangkal kualitas dan keindahan setiap gaun di depannya. Gaun-gaun itu berbicara sendiri tentang kelas dan bakat. Clara juga tampak terkesan. Sesekali mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto, bahkan berbisik memuji salah satu desain pada ibunya. Sementara itu, Randy terpaku di kursinya. Ia melihat setiap gaun, setiap detail jahitannya yang sempurna, dan ia mulai merasakan gelombang kebanggaan yang tak terbantahkan dan penyesalan yang menusuk hati. Ia mulai menyadari betapa hebat dan berbakat istrinya, jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Bagian akhir dari fashion show pun tiba. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Lampu panggung meredup lebih jauh, hanya menyisakan sorotan pada satu titik pusat. Musik melambat, menjadi lebih melankolis namun tetap kuat, sebuah melodi yang penuh emosi. Sebuah gaun terakhir muncul di panggung, diiringi keheningan yang mencekam. Gaun itu berwarna putih bersih, kontras sempurna dengan lampu sorot keemasan, dengan siluet yang sederhana namun elegan luar biasa, jatuh anggun memeluk tubuh, dihiasi detail brokat emas yang rumit di bagian dada dan punggung, serta aksen manik-manik yang berkilauan lembut seperti embun di pagi hari. Gaun itu seolah memancarkan aura ketenangan, kekuatan, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Namun, bukan model profesional yang mengenakan gaun itu. Sosok yang berjalan anggun dan perlahan di atas catwalk, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan kecantikan yang menakjubkan, adalah Aisyah. Rambutnya ditata sanggul rendah yang anggun, riasan wajahnya sempurna namun tidak berlebihan, dan tatapannya penuh makna. Seluruh ruangan terdiam. Sebuah bisikan kolektif menyebar dengan cepat, bagai gelombang kejut. Kamera-kamera paparazzi berkedip-kedip tak henti, memotret setiap gerak-gerik Aisyah. Para editor mode terkemuka saling berpandangan dengan takjub. Bu Lastri dan Clara, yang duduk di barisan depan, terlonjak dari kursi mereka, nyaris terjatuh. Wajah Bu Lastri pucat pasi,
Matanya membelalak tak percaya seolah melihat hantu. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Clara terlihat marah dan cemburu, namun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang luar biasa dan sedikit kekaguman yang terpaksa. Randy, yang melihat Aisyah muncul di panggung, merasa jantungnya berhenti berdetak, napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya langsung dipenuhi air mata. Bukan hanya karena keindahan Aisyah yang memesona malam itu, tetapi karena kesadaran yang menusuk dan rasa penyesalan yang membakar. Ini adalah istrinya. Ini adalah Madam Aisyah, yang selama ini misterius dan disegani di dunia mode. Ia merasa begitu bangga, namun juga begitu menyesal karena telah meremehkan, menyakiti, dan membiarkan wanita sehebat ini diperlakukan tidak adil. Aisyah berjalan perlahan namun mantap di sepanjang catwalk, tatapannya lurus ke depan, ke arah penonton, seolah ia adalah ratu yang baru saja dinobatkan. Ia berhenti tepat di depan barisan pertama, di hadapan Bulastri dan Clara. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum kebenaran yang terungkap, sebuah senyum penuh arti. Ia melirik Bulastri, yang kini hanya bisa menatapnya dengan campuran syok, kehancuran, dan kebencian yang tak berdaya. Lalu ia menatap Clara, yang wajahnya kini dipenuhi kekalahan dan rasa malu yang mendalam, tak ada lagi jejak kesombongan. Aisyah kemudian mengalihkan pandangannya, mencari sosok Randy di kerumunan. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan Aisyah, Randy melihat bukan lagi kemarahan atau kekecewaan, melainkan sebuah pertanyaan yang tak terucap, namun sangat jelas. Apakah kamu akhirnya melihatku, Randy? Apakah kamu akhirnya memilih dan mengerti siapa diriku? Aisyah membungkuk hormat kepada penonton, yang kini memberikan tepuk tangan meriah, menggelegar di seluruh aula, berdiri, memberikan standing ovation. Para fotografer berteriak memanggil namanya, ingin mengabadikan momen bersejarah itu. Setelah itu, ia berbalik dan kembali ke balik panggung, meninggalkan penonton dalam kebingungan dan kekaguman yang luar biasa, serta meninggalkan Bulastri yang terpaku dalam kehancuran, Clara yang terhina, dan Randy yang masih membisu dalam gejolak emosi, penyesalan, dan kesadaran yang menusuk. Panggung kebenaran telah terungkap dengan begitu gamblang, dan kini semua mata tertuju pada mereka, menunggu kelanjutan drama yang baru saja dimulai. Setelah fashion show, Aisyah memilih tidak menemui siapapun, termasuk Randy. Ia membiarkan gemuruh kebenaran yang baru saja terungkap bekerja dengan sendirinya. Bulastri dan Clara segera meninggalkan museum dengan wajah hancur, menghindari media yang haus berita. Sementara itu, Randy, yang hatinya berkecamuk, bertekad untuk bertindak. Ia sadar ia harus memilih. Kembali ke hotel, ia menghadapi Bulastri dan Clara dalam sebuah konfrontasi sengit. Untuk pertama kalinya, Randy berdiri teguh, menolak semua upaya ibunya untuk memanipulasinya. Ia menyatakan tekadnya untuk mencari Aisyah dan memperbaiki segalanya. Bahkan jika itu berarti harus melawan ibunya sendiri. Bulastri murka, mengancam akan mencabut semua fasilitas Randy. Clara, yang kini tahu Aisyah adalah pemilik Le Rêve de Aisyah, merasa kalah telak dan hanya bisa diam. Randy tidak gentar. Ia meninggalkan hotel, memulai pencariannya yang sesungguhnya untuk Aisyah, dengan harapan ia belum terlambat. Meninggalkan hotel mewah yang kini terasa seperti penjara bagi jiwanya, Randy merasakan udara dingin Paris menusuk kulitnya, namun tidak sedingin kekosongan dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Langkahnya tergesa. Setiap jejak sepatu di trotoar berbatu seolah mencerminkan tekad yang baru ia temukan, sebuah tekad yang membara setelah sekian lama terpendam. Pertengkaran hebat dengan Bulastri baru saja mencapai puncaknya, sebuah pertarungan kata yang menguras emosi namun juga, secara aneh, membebaskannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy telah menentang ibunya secara langsung, menolak untuk tunduk pada manipulasi dan ancaman finansialnya yang selama ini selalu mengikatnya. Aku akan menarik semua fasilitasmu. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun tanpa uangku. Kamu akan kembali merangkap padaku. Ancam Bulastri dengan suara gemetar karena amarah yang meluap, wajahnya merah padam,
Saat Randy melangkah keluar dari suite hotel, mengabaikan teriakan Clara yang berusaha menahannya. Randy hanya menoleh sekilas, tatapannya tegas dan penuh keyakinan. "Silakan, Bu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak butuh uang Ibu jika itu berarti aku harus kehilangan harga diriku dan orang yang aku cintai." Kalimat itu bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk dirinya sendiri, sebuah deklarasi kemerdekaan. Dan yang terpenting, untuk Aisyah. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan lagi Randy yang pengecut dan pasrah, yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Ia tahu ia harus menemukan Aisyah. Di mana Aisyah akan pergi setelah semua ini? Setelah pengungkapan yang begitu dramatis dan pertemuan yang begitu dingin, ia ingat butik Aisyah, Le Rêve de Aisyah. Pasti Aisyah ada di sana, menenangkan diri atau mungkin sibuk bekerja untuk mengalihkan pikiran. Dengan cepat, Randy memanggil taksi yang kebetulan lewat dan menginstruksikan pengemudi untuk menuju Rue Saint-Honoré. Sepanjang perjalanan, Randy merenungkan semua yang telah terjadi, setiap detailnya berkelebat di benaknya. Bayangan Aisyah yang menawan, anggun, dan berkuasa di atas catwalk semalam masih jelas di benak, sebuah gambaran yang kini menghantuinya sekaligus menginspirasinya. Ia merasa malu karena ketidaktahuannya yang begitu dalam, bangga karena memiliki istri sekuat dan seberbakat Aisyah, dan hancur karena telah menyakiti wanita yang ia cintai begitu dalam dengan kebisuan dan ketidakmampuannya untuk bertindak. Ia juga memikirkan Clara. Perempuan itu kini hanya bisa terdiam. Semua mimpinya untuk menjadi bagian dari keluarga Randy dan mendapatkan status sosial yang tinggi hancur berantakan. Clara tidak lebih dari pion dalam permainan ambisi Bu Lastri, dan kini ia pun menjadi korban dari kebohongan itu. Setibanya di butik, Randy melangkah masuk dengan ragu-ragu, namun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, ia langsung disambut oleh Claire, yang wajahnya masih menunjukkan ekspresi dingin dan sedikit curiga. Namun ada sedikit kilatan pengakuan di matanya, seolah ia melihat perubahan dalam diri Randy. "Monsieur Randy," sapa Claire, suaranya tetap formal namun tidak sebeku sebelumnya. "Madam Aisyah sudah tahu Anda datang. Bisakah aku menemuinya?" "Claire, ini sangat penting. Aku harus bicara dengannya," pinta Randy, suaranya dipenuhi permohonan yang tulus, matanya memancarkan keputusasaan. Claire menghela napas panjang, seolah menimbang-nimbang. Madam Aisyah sedang sibuk. Ia tidak ingin diganggu. Tapi ia mengatakan, jika Anda benar-benar serius dan ingin membuktikan ketulusan Anda, ada satu tempat yang selalu ia kunjungi saat ia sedang membutuhkan ketenangan dan refleksi. Sebuah tempat yang hanya ia ceritakan pada orang yang ia percaya sepenuhnya, tempat yang menjadi pelariannya. Randy merasakan harapan membuncah di dadanya. Sebuah cahaya kecil di tengah kegelapan. "Di mana itu, Claire? Katakan padaku. Aku akan pergi ke sana sekarang juga." Claire menatap Randy dalam-dalam, seolah menguji ketulusan dan kesungguhannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya berkata, "Taman rahasia di Musée de la Vie Romantique. Ia sering menghabiskan waktu di sana, di taman yang tersembunyi, di balik rumah George Sand. Itu adalah tempat favoritnya untuk mencari inspirasi dan kedamaian." Randy mengangguk cepat, mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Claire. Ia tahu tempat itu. Sebuah museum kecil yang indah, tersembunyi dari keramaian turis, dengan taman yang tenang dan asri, penuh bunga mawar dan bangku-bangku tua yang romantis. Aisyah pernah mengajaknya ke sana sekali, bertahun-tahun yang lalu, saat mereka masih berpacaran, jauh sebelum intrik keluarga ini dimulai. Aisyah mengatakan tempat itu memberinya inspirasi dan kedamaian, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Mengingatnya, Randy merasa semakin bersalah karena melupakan hal kecil namun penting itu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Randy segera menuju ke sana. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, menembus keramaian pagi Paris yang sibih, pikiran-pikiran tentang Aisyah memenuhi benaknya. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, atau bagaimana Aisyah akan bereaksi setelah semua yang terjadi.
Namun, ia tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan memilih Aisyah, dan ia akan memperjuangkan cintanya, apapun risikonya, apapun yang harus ia korbankan. Di persimpangan jalan hidupnya ini, ia akhirnya membuat pilihan yang seharusnya sudah ia buat sejak lama. Sebuah pilihan yang datang dari hati yang tulus, bukan dari tekanan atau ketakutan. Randy tiba di gerbang kecil Musée de la Vie Romantique dengan napas terengah-engah, bukan hanya karena ia berjalan kaki tergesa, tetapi juga karena gejolak emosi di dadanya. Begitu ia melangkah masuk melalui gerbang yang berukir klasik, kebisingan khas kota Paris seolah sirna, tertelan oleh ketenangan yang menenangkan. Aroma bunga-bunga musiman dan kelembaban tanah basah setelah hujan malam menyambutnya, menciptakan suasana yang damai. Ia berjalan melewati bangunan museum yang menawan, sebuah hotel partikulier abad ke-19 yang kini menjadi museum, dengan arsitektur yang menawan, hingga akhirnya sampai di taman belakang yang tersembunyi. Dan di sanalah Aisyah. Ia duduk di sebuah bangku besi tempa berwarna hijau tua yang usang, di bawah pohon rindang yang daunnya bergoyang lembut diterpa angin. Rambutnya tergerai indah, sebagian menutupi bahunya, dan ia tampak sedang melamun, menatap hamparan bunga-bunga mawar yang mulai bermekaran dengan indahnya. Pemandangan itu begitu akrab, begitu damai, mengingatkannya pada masa-masa pacaran mereka dulu. Namun kini terasa begitu jauh dan rapuh bagi Randy, seolah ia adalah pengganggu di surga pribadi Aisyah. Randy melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian. Jantungnya berdebar kencang, menggema di telinganya. Ia tidak ingin mengagetkannya, tidak ingin merusak ketenangan yang langka itu. Aroma bunga mawar dan tanah basah memenuhi udara, mengiringi langkahnya. Aisyah mengangkat kepalanya, seolah merasakan kehadiran Randy, bukan mendengar langkah kakinya. Matanya yang jernih menatap Randy, dan kali ini, tidak ada lagi kekosongan atau kemarahan yang dingin seperti di kantor butiknya. Hanya ada gurat kesedihan yang mendalam, sebuah ekspresi yang meluluhkan hati Randy. Aisyah, panggil Randy, suaranya serak dan tercekat. Ia berdiri beberapa langkah di depannya, tidak berani mendekat lebih jauh, takut jika satu gerakan salah bisa membuatnya pergi. Aisyah hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa ekspresi yang bisa ditebak. Aku tahu kamu akan datang. Claire memberitahuku kau mencariku. Aku minta maaf. Randy memulai. Suaranya dipenuhi penyesalan yang tulus dan mengalir dari setiap pori. Ia duduk di bangku kosong di seberang Aisyah, menjaga jarak. Aku tahu kata maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki semua ini. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, menyakitimu dengan kebisuan dan ketidakmampuanku. Aku terlalu pengecut. Aku membiarkan ibu melakukan semua itu padamu. Matanya menatap Aisyah penuh permohonan. Aisyah menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang berat, seolah membawa beban ribuan ton. Kamu tidak tahu seberapa sakitnya, Randy. Merasa dibuang oleh orang yang paling aku cintai dan percaya. Merasa tidak dihargai, seolah keberadaanku tidak penting, seolah aku bisa dibuang begitu saja dari hidupmu. Suaranya bergetar, menunjukkan betapa dalam luka itu. Aku rela meninggalkan mimpiku di Paris untuk menemanimu di Jakarta, untuk membina rumah tangga denganmu. Aku bahkan sengaja menyembunyikan Le Rêve de Aisyah, agar tidak menjadi masalah baru dengan ibu. Aku tidak ingin ada alasan lain baginya untuk membenciku. Aku hanya ingin diterima sebagai istrimu. Tapi apa balasannya? Aku dipermalukan di depan umum, ditinggalkan di kota asing, dan kau diam saja. Randy menunduk, tak mampu menatap mata Aisyah yang kini berkaca-kaca. Hatinya perih melihat penderitaan istrinya. Aku tahu, Aisyah. Aku pantas menerima semua kemarahanmu, semua kekecewaanmu. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah membuat pilihan. Aku sudah berkonfrontasi dengan ibu. Aku memilihmu, Aisyah. Aku memilih pernikahan kita. Aisyah menatapnya lekat, pandangannya menelusuri setiap garis wajah Randy,
mencari kejujuran di balik ucapannya. Benarkah? Ia mengangkat satu alisnya. Ada nada sinis yang samar namun jelas dalam pertanyaannya. Apa yang membuatmu tiba-tiba berubah pikiran, Randy? Karena aku ternyata punya butik di Paris? Karena aku bukan Aisyah yang sederhana dan bisa diremehkan ibu? Apakah ini tentang status atau harga dirimu yang tercoreng? Randy menggeleng cepat. Matanya memancarkan kesungguhan. Tidak, Aisyah. Bukan itu. Jujur, awalnya aku memang terkejut dengan Le Rêve de Aisyah. Tapi aku juga bangga padamu. Sangat bangga. Aku menyesal karena tidak pernah menyadari betapa hebatnya kamu. Aku menyesal karena membiarkan diriku dibungkam oleh ibu, oleh ancamannya. Semalam, saat kamu di panggung, saat kamu berjalan anggun dengan gaun putih itu, aku melihatmu bukan hanya sebagai istriku, tapi sebagai seorang wanita yang kuat, berani, inspiratif, dan mandiri. Dan aku sadar betapa bodohnya aku selama ini, hidup dalam ketidaktahuan dan ketakutan. Ia berusaha meraih tangan Aisyah lagi, kali ini dengan lebih lembut, namun Aisyah menariknya perlahan, sebuah penolakan yang tak menyakitkan namun tegas. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku bilang padanya aku tidak akan menikah dengan Clara. Aku bilang aku akan memperjuangkanmu, apapun yang terjadi. Bahkan jika aku harus kehilangan segalanya. Pekerjaanku, dukungan finansialnya, nama keluarga, aku akan melakukannya. Aku tidak peduli lagi dengan ancaman finansialnya. Aku tidak peduli lagi dengan nama besar keluarga yang ia banggakan. Aku hanya ingin kamu kembali. Aisyah, aku mencintaimu. Hening sejenak. Hanya suara gemerisik daun yang ditiup angin, kicauan burung yang menenangkan, dan desau air mancur kecil yang terdengar, mengisi kekosongan antara dua hati yang terluka. Aisyah menatap Randy dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran di balik setiap kata, setiap emosi yang terpancar dari wajahnya. Ada kesedihan yang mendalam di matanya, tetapi juga setitik harapan yang mulai bersemi, sebuah bibit yang sangat rapuh. Aku butuh waktu, Randy, kata Aisyah akhirnya, suaranya lembut namun tegas, penuh dengan otoritas yang baru ia klaim. Luka ini terlalu dalam. Kepercayaan tidak bisa dibangun kembali dalam semalam, apalagi setelah semua yang terjadi. Kamu harus membuktikannya padaku. Dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Aku perlu melihat bahwa kamu benar-benar berubah. Bahwa kamu berani berdiri untuk dirimu sendiri dan untuk kita, tanpa bayang-bayang ibumu. Randy mengangguk cepat. Matanya berbinar, sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Aku akan membuktikannya. Aisyah, aku akan melakukan apapun. Beri aku kesempatan. Aisyah bangkit dari bangkunya, mengambil tas kecilnya. Aku harus kembali bekerja. Banyak hal yang harus diurus setelah fashion show dan pengumuman itu. Ia melangkah pergi, meninggalkan Randy di taman yang tenang itu, yang kini terasa sedikit lebih hangat dengan kehadiran harapan. Randy menatap punggung Aisyah yang menjauh, melihat setiap langkahnya yang anggun. Ia tahu perjalanannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Aisyah tidak akan mudah. Ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Namun, kini ia memiliki arah yang jelas dan tekad yang kuat. Ia akhirnya membuat pilihan yang tepat, pilihan untuk hatinya, dan ia siap menghadapi badai apapun demi Aisyah.